Halo semua, ini adalah video lanjutan antara interaksi radiasi dengan materi. Dalam video ini akan berfokus bagaimana interaksi antara partikel tidak bermuatan dengan materi. Partikel tidak bermuatan dalam hal ini adalah neutron. Neutron memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Ia tidak berinteraksi dengan elektron karena tidak memiliki muatan, hingga tidak terjadi interaksi kolom di antara keduanya. Neutron cenderung akan berinteraksi dengan inti atom. Kita dapat mengklasifikasikan neutron dalam dua kelompok. Ada phase neutron dan thermal neutron. Phase neutron ditunjukkan untuk neutron-neutron yang memiliki energi yang sangat tinggi. Rentangnya dari kilo elektron volt sampai mega elektron volt. Sedangkan thermal neutron ditunjukkan untuk neutron yang memiliki energi yang rendah, sekitar 0,025 elektron volt. Ini adalah energi pada temperatur ruang. Disebut juga neutron slow karena memiliki kecepatan yang lebih rendah. Sekarang bagaimana interaksi pada phase neutron? Yang pertama ada elastis collision atau tumbukan yang elastis. Ini adalah interaksi yang paling dominan pada phase neutron. Contohnya adalah ketika neutron berinteraksi dengan molekul air. Karena massa neutron sama dengan massa proton, maka efektif untuk mengirim energi kinetik dari neutron ke proton. Dalam hal ini, protonnya adalah inti hidrogen karena hanya memiliki muatan proton. Ini sama seperti bermain biliar. Neutron sebagai bola putih, sedangkan inti hidrogen sebagai bola yang berwarna lain. Ketika neutron cepat berinteraksi dengan inti hidrogen, kemudian ia menabrak, maka energi kinetik di neutron akan ditransfer ke dalam inti hidrogen, hingga kemudian inti hidrogen ini akan terputus dari molekul air. Inti hidrogen yang hanya berisi proton, kemudian dapat berinteraksi dengan inti-inti atom yang lain di sekitarnya dalam interaksi antara partikel bermuatan dengan materi. Ini kemudian dapat memberikan dosis tambahan di sekitar area inti hidrogen, atau di sekitar area proton. Sedangkan neutron akan terpantul ke arah yang lain, dan ketika energinya masih cukup, ia dapat memutus ikatan-ikatan kimia di dalam molekul air yang lain. Dan molekul air yang terputus, ikatan kimianya akan membentuk OH-. Ini sangat reaktif pada jaringan tubuh manusia, sehingga kontaminasi radiasi neutron pada suatu sistem perencanaan sangat dihindari. Nah, dalam peristiwa ini, kita bisa tahu bahwa neutron hanya berinteraksi pada inti-inti yang tidak berat. Neutron cenderung tidak berinteraksi pada inti atom yang berat, yang memiliki nomor atom yang tinggi. Oleh karena itu, timbal dan beberapa nomor atom lain yang berat tidak efektif untuk menahan radiasi neutron. Sedangkan air ataupun plastik karena memiliki banyak kandungan hidrogen di dalamnya, itu sangat efektif untuk menangkal radiasi neutron. Selanjutnya adalah tumbukan yang tidak elastis. Ini terjadi ketika neutron berinteraksi dengan inti atom dari inti yang berat, yang memiliki nomor atom yang tinggi. Ia tidak dapat mentransfer energinya ke inti tersebut. Yang ada hanyalah neutron yang terpantul, terbelokkan, dan memperlambat karena pantulan tersebut. Karena neutronnya memperlambat, maka ada sebagian energi kinetik neutron yang dibuang atau dilepas dalam bentuk foton sinar gamma. Ini mirip seperti konsep sinar X Bremsstrahlung. Tapi bedanya di sini neutronnya terpantul, bukan tertarik akibat dari medan inti. Yang terakhir adalah nuclear spallation atau spalasi nuklir. Ini terjadi pada neutron yang memiliki energi yang sangat tinggi di atas 7 mega elektron volt dan berinteraksi dengan suatu inti tepat pada inti tersebut. Contohnya adalah inti karbon. Ketika neutron tepat menabrak inti karbon tersebut akan terjadi spalasi atau pecahan beberapa serpihan fragmen yang disebut sebagai produk spalasi. Dalam hal ini produk spalasinya adalah partikel alfa, dan memang umumnya hasil produk spalasi adalah partikel bermuatan berat. Nah, partikel alfa ini kemudian dapat menyebabkan ionisasi di sekitarnya yang disebut sebagai kerusakan sekunder. Ini termasuk tumbukan yang bukan elastis. Selanjutnya bagaimana untuk thermal neutron? Yang pertama ada radiative capture. Ini adalah reaksi inti yang paling umum terjadi, di mana ketika neutron bergerak mendekati inti hidrogen, neutron kemudian ditangkap oleh inti hidrogen menghasilkan deuterium. Inti senyawa yang terbentuk hanya memancarkan foton gamma. Dengan kata lain, produk hasil radiative capture adalah isotop dari unsur sebelumnya karena memiliki nomor atom yang sama namun nomor masanya yang berbeda. Contoh lainnya adalah kobalt yang menangkap neutron, menghasilkan kobalt 60 dengan radiasi gamma. Ini digunakan dalam teleterapi mesin kobalt 60. Interaksi selanjutnya pada neutron thermal adalah transmutasi. Transmutasi adalah transformasi suatu inti atau suatu unsur menjadi unsur lain melalui reaksi nuklir. Ini terjadi ketika neutron tertangkap oleh suatu unsur, misalnya saja unsur S yang memiliki nomor atom 16. Kemudian unsur S ini setelah menangkap, ia melepas partikel bermuatan, bisa proton ataupun alfa. Dalam hal ini contohnya adalah proton yang dilepas, hingga menghasilkan unsur yang berbeda, yaitu unsur P dengan nomor atom 15. Ini berarti interaksi transmutasi akan menghasilkan unsur yang sangat berbeda daripada awalnya.
Ini dapat memutus ikatan kimia ketika unsur tersebut sedang berikatan dengan atom yang lain dalam suatu molekul. Misalnya S sedang berikatan dengan atom yang lain, kemudian ketika S-nya berubah menjadi P, atom P, maka bisa jadi akan ada pemutusan ikatan kimia dan akan mengganggu sistem molekul di situ. Interaksi ini akan menjadi kompleks karena akan berhubungan dengan atom-atom yang lain yang sedang berikatan dengan unsur ini. Jika unsur yang dihasilkan dalam transmutasi ini tidak stabil, maka benda yang berinteraksi dengan neutron akan menjadi radioaktif. Tentu ini sangat dihindari dalam bidang kesehatan. Makanya kontaminasi dalam sistem perencanaan perawatan radioterapi menjadi perhatian khusus. Dan interaksi yang terakhir pada thermal neutron adalah reaksi fisi. Ini terjadi ketika neutron thermal berinteraksi dengan inti berat, contohnya uranium atau plutonium. Ini tidak relevan dalam dunia medis kecuali di reaktor ataupun dalam kecelakaan nuklir. Singkatnya, ketika inti berat berinteraksi dengan neutron thermal, ia akan terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan, kemudian melepas neutron-neutron yang lain. Neutron-neutron ini dapat menginduksi reaksi berikutnya hingga menjadi reaksi fisi nuklir berantai yang umumnya dimanfaatkan dalam reaktor nuklir atau bahkan dalam bom atom. Beberapa unsur yang dihasilkan dalam reaksi ini dapat dimanfaatkan dalam bidang medis. Contohnya adalah iodium-131 yang berguna dalam terapi ablasi tiroid di kedokteran nuklear terapi, atau kobalt-60 yang berguna dalam teleterapi, dan cesium-137 yang berguna dalam kalibrasi detektor radiasi yang digunakan dalam dunia medis. Hasil dari reaksi fisi bisa menyebabkan energi hingga 200 MeV, karenanya reaksi ini tidak terjadi dalam interaksi radiasi di dalam dunia medis. Nah, itu tadi interaksi antara partikel tidak bermuatan dengan materi. Ini adalah video terakhir dalam topik interaksi radiasi dengan materi. Itu saja, semoga bermanfaat.